Nggak Terus, beda. lalu? Nah, kemudian yang saya beli itu akhirnya ini, Mas. Saya beli cuman buku scoring aja. Buku scoring book. Saya tulis 10 lagunya dari album Barcelona itu, dari album Living in the Western World itu, dengan cara hanya mengandalkan imajinasi aja. Luar biasa. Saya pikir itu harus diapresiasi. Anda membayangkan main ini, Anda tulis. Membayangkan main ini, Anda tulis. Kok bisa ya? Anda yakin Anda jenius musik di situ ya? Sebetulnya nggak jenius juga aja gini. Dulu saya masih kecil, itu saya kan belajar sama ibu saya, Mas. Ibu saya itu seorang pianis. Tapi yang namanya anak-anak kan diajarin lesnya kita malas ya. Malas-malasan. Akhirnya ibu saya bilang gini deh, kita bikin perjanjian. Kalau kamu setiap kali pulang sekolah sampai di pintu, mami akan tekan satu nada, gitu. Kamu tebak nadanya apa. Kalau kamu salah sebutnya 4 jam kamu latihan. Kalau kamu benar sebutnya boleh kamu main kalau salah. Oh gitu? Bu aja kan kita ngotot kan. Padahal itu sebetulnya kan cara untuk lebih mengenal. Jadi tidak harus belajar, harus belajar. Nggak seperti itu ya? Gitu. Dia diajak main sama dia gitu. Luar biasa. Dan Anda tidak pernah salah ketika menebak. Alhamdulillah ya, waktu itu ya pertama-tama sih salah juga, ada 2 kali 3 kali, tapi akhirnya saya jadi seorang yang kalau di musik dibilang itu perfect pitch, jadi paham akan tinggi nada persis. Pada tahun 80-an ketika Anda memperkenalkan lagu Sakura, balik lagi kepada masa itu. Musik-musik saat itu mendayu-dayu. Mengapa Anda memilih sebuah jenis musik yang banyak orang mengatakan itu adalah pop kreatif, pop progresif atau apapun? Kenapa? Sebagai orang yang senang musik, tentunya saya juga mendengar banyak musik, baik dari negara ini atau dari mancanegara kan. Sehingga waktu itu saya terus terang, kita waktu itu kalau mungkin ada generasi itu yang masih ingat ya, tahun-tahun 80-an itu lagi gila-gilanya sama disco-disco kayak Saturday Night Fever. Dan saya kebetulan memang banyak dari lagu-lagu saya itu bertempo cepat, tapi saya belum pernah mempresentasikannya. Sehingga waktu saya mendengar itu, saya pikir, wah ini dia nih, enak sekali nih untuk mempresentasikan satu lagu gembira gitu. Jadi atau orang bisa berdansa, bisa bergoyang, bisa ikut bernyanyi gitu kan, bisa berinteraksi lah. Itu soal musikalitas seorang Faris Rustamunaf. Tetapi kita sekarang bicara fisik. Ketika Anda mendapatkan vonis dokter bahwa Anda mengalami kanker hati, apa yang terjadi saat itu? Cukup down juga ya sebetulnya, sampai saya menikah pun juga saya sebetulnya masih dalam keadaan yang tidak iya betul. Tapi salah satu yang memotivasi saya akhirnya percaya diri gitu ya, ketika anak-anak saya yang kembar fancy mereka mengatakan satu kali itu di meja makan pagi-pagi kita mendiskusikan hal-hal seperti itu, dan dia bilang, tapi ayah, Tuhan nggak pernah bilang bahwa orang yang sakit duluan tuh mati duluan katanya. Jadi artinya ya kita pasrahkan aja lah gitu ya hidup kita, dan selagi kita bisa lagi bisa dipercaya untuk berkarya ya memberikan sumbangsi bagi orang banyak ya. Apakah itu juga sebabnya maka Anda sempat menghilang selama cukup lama, 96 sebetulnya kalau hilang sebetulnya enggak ya Mas. Sebetulnya hilang itu bukan hilang, tapi saya lebih banyak bekerja sesuai dengan proporsi baik usia, kesehatan. Dan Mas tadi ngomong kan soal saya ganteng tadi kan umur 20 tahun gitu kan. Itu udah 30 tahun yang lalu ya. Jadi artinya kalau sampai sekarang masih begini ya, masih rock and roll ya oke. Yang penting masih bisa rock and roll ya. Yang penting rock and roll. Banyak juga orang khawatir kalau kemudian Faris RM jarang muncul karena ada persoalan-persoalan narkoba misalnya seperti itu. Oh ya, saya nggak pernah menepiskan hal itu ya. Saya mengakui bahwa saya pernah menghisap ganja karena saya nggak pernah juga. Ini ada anak Anda di sini. Iya, dia tahu. Lalu Anda sekarang sudah berhenti sama sekali dengan itu semua? Alhamdulillah, kalau merokok pun juga saya mencoba berhenti. Saya pikir itu sebuah solusi yang luar biasa. Insya Allah. Kita masih ngobrol banyak lagi dengan seorang Faris RM. Dan saya membayangkan beliau akan menyanyikan lagu-lagu yang begitu ngetop. Sakura dalam pelukan, entah Barcelona lebih lengkap, atau nada kasih atau apapun. Tetaplah bersama kami di 1 Jam Lebih Dekat.